Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, nama saya Nurrohmah Erinawati. Saya mengajar mata pelajaran PPKN di SMK Negeri 1 Samigalo. Pada kesempatan kali ini, perkenankanlah saya akan belajar bersama anak-anak dalam menjelaskan materi praktik penyelenggaraan negara. Bagaimana anak-anak kabar kalian? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat, dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetap semangat mengikuti pembelajaran online. Baik anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan praktik penyelenggaraan negara di Indonesia, khususnya di negara kita tercinta ini, Ibu akan memberikan kompetensi dasar apa yang harus kalian dapatkan sebelum Ibu memasuki pada materi inti pemerintah negara. Baik anak-anak, kompetensi dasar yang harus kalian dapatkan adalah mengenai kompetensi sikap, menghayati nilai-nilai Pancasila dalam praktik penyelenggaraan pemerintah negara sebagai salah satu bentuk pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Untuk kompetensi pengetahuan, menganalisis nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Kompetensi keterampilan, anak-anak bisa mengambil keputusan bersama sesuai nilai-nilai Pancasila dalam kerangka praktik penyelenggaraan pemerintah negara. Baik, untuk memperjelas materi ini, Ibu akan menjelaskan satu persatu, mulai dari pengertian kekuasaan. Di beberapa negara, para ahli menyebutkan, mengidentifikasikan pengertian kekuasaan pada beberapa pendapat. Namun pada kali ini Ibu hanya akan memfokuskan pada dua ahli, yaitu Meriam Budiarjo dan Ramlan Surbakti. Menurut Meriam Budiarjo, kekuasaan merupakan kemampuan mempengaruhi pihak lain agar berperilaku sesuai dengan kehendaknya. Sedangkan menurut Ramlan Surbakti, kekuasaan adalah bagaimana kemampuan mempengaruhi pihak lain agar berpikir dan berperilaku sesuai kehendak yang mempengaruhi. Nah, konsep kekuasaan menurut teori tadi, kalau dilaksanakan di negara kita, Indonesia, maka Indonesia menganut sistem kekuasaan menurut Montesquieu. Menurut teori di dunia ini, kekuasaan negara itu ada ajaran yang menganut Montesquieu dan ada ajaran menganut John Locke. Untuk Indonesia, itu lebih ke kekuasaan negara yang berdasarkan teori Montesquieu, di mana kekuasaan negara itu dibagi menjadi tiga: kekuasaan legislatif, kekuasaan eksekutif, dan kekuasaan yudikatif. Yang mana tiga kekuasaan tersebut adalah saling berkoordinasi antara satu dengan yang lain, atau disebut juga dengan sistem check and balance. Bukan menganut teori pemisahan kekuasaan, tetapi menganut teori pembagian kekuasaan secara check and balance. Itulah sistem kekuasaan yang dipakai di negara kita. Ada juga di negara kita menggunakan pembagian kekuasaan secara horizontal. Secara horizontal ini, kekuasaan di Indonesia nanti akan Ibu jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang ketiga, pembagian kekuasaan di Indonesia secara vertikal. Baik, untuk memperjelas materi ini akan Ibu jelaskan per kompetensi perbagian supaya lebih jelas. Nah, macam-macam kekuasaan negara di Indonesia menurut Montesquieu dibagi menjadi tiga lembaga negara. Satu, lembaga negara legislatif.
Lembaga legislatif adalah suatu kekuasaan yang membuat atau membentuk undang-undang. Di Indonesia dipegang oleh MPR dan DPR. Kemudian kekuasaan yang kedua yaitu kekuasaan eksekutif, yaitu kekuasaan menjalankan undang-undang, yang mana di negara Indonesia dijalankan oleh presiden dan wakil presiden. Kemudian yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Apa itu kekuasaan yudikatif? Kekuasaan yudikatif yaitu kekuasaan untuk mengawasi jalannya undang-undang. Di Indonesia, lembaga ini adalah lembaga Mahkamah Agung, MK, dan Mahkamah Yudisial. Kemudian pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Di Indonesia dikembangkan dari 3 kekuasaan tersebut menjadi 5 kekuasaan. Yang pertama kekuasaan legislatif, yang kedua kekuasaan eksekutif, presiden, yang ketiga kekuasaan yudikatif, lembaga peradilan, yang keempat kekuasaan eksaminatif, dan yang kelima kekuasaan moneter. Kekuasaan moneter ini adalah kekuasaan yang mengatur tentang badan pengawasan keuangan negara. Ya, ini lebih dikembangkan lagi dari 3 lembaga kekuasaan tadi menjadi 5 lembaga negara. Ya, ini tadi adalah pembagian kekuasaan di Indonesia secara horizontal. Kemudian pembagian kekuasaan yang berikutnya adalah pembagian kekuasaan secara vertikal. Di sini adanya pembagian kekuasaan antara pusat dan daerah. Di sini pusat, saya beri contoh adalah pemerintah pusat. Lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif memberi kewenangan kepada pemerintah daerah. Di sini ada pemerintah daerah tingkat 2 dan pemerintah daerah tingkat 1. Ada koordinasi dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Inilah kekuasaan negara di Indonesia. Ada 3 lembaga, dibagi menjadi 3 kekuasaan di negara Indonesia. Baik, selanjutnya di dalam menjalankan pemerintahannya, lembaga eksekutif atau presiden dibantu oleh suatu lembaga yang dalam hal ini membantu menjalankan pemerintahan negara kita. Presiden dibantu oleh suatu lembaga, yaitu lembaga kementerian. Di dalam Undang-Undang Dasar 45 bahwa menteri diangkat dan diberhentikan oleh presiden. Nah, di sini ada tugas-tugas kementerian, nanti akan dijelaskan di sini tugas dan kewenangannya apa. Kemudian poin yang kedua, bagaimana klasifikasi lembaga kementerian ini di Indonesia. Baik, untuk tugas kementerian di Indonesia ada diatur dalam pasal 17 UUD 45 bahwa Kementerian Negara atau tugas-tugas menteri itu adalah salah satunya adalah menyelenggarakan perumusan atau penetapan pelaksanaan kebijakan kementerian di bidangnya, kemudian mengelola barang milik kekayaan negara yang pelaksanaan kegiatan teknisnya itu dari pusat sampai ke daerah. Selain itu, tugas kementerian adalah merumuskan, menetapkan, dan melaksanakan kebijakan di bidangnya mengenai pengelolaan barang milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, baik pengawasan atas pelaksanaan tugas dan kewenangannya kementerian baik di daerah dan pelaksanaan kegiatan teknik yang berskala nasional. Kemudian tugas kementerian yang ketiga merumuskan dan menetapkan kebijakan di bidangnya, berkoordinasi atau bersinkronisasi pelaksanaannya kepada pengelola barang milik kekayaan negara yang menjadi tanggung jawabnya.
Lebih jelas diatur tugas Kementerian Negara di Undang-Undang Pasal 17 yang menjadi landasan hukum bagi kementerian untuk menjalankan tugasnya. Nah, itu tadi tugas dan kewenangan menteri. Kemudian kita akan menjelaskan tentang bagaimana pembagian klasifikasi Kementerian Negara Republik Indonesia. Di Indonesia, kementerian dibagi menjadi 4 kementerian koordinator. Yang pertama, Kementerian Kemenko Polhukam atau Kementerian Koordinasi Politik, Hukum, dan HAM, itu membawahi Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Luar Negeri, Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan Kemenpan RB. Itu Menko Polhukam. Kemudian yang kedua, Kemenko Perekonomian itu membawahi kementerian, di bawahnya ada 11 kementerian. Kementerian Keuangan, Kementerian Ketenagakerjaan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perdagangan, Kementerian PUPR, Kementerian Pertanian, Kementerian Lingkungan Hidup, dan Kementerian Agraria, Kementerian BUMN, dan Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah. Kemudian 3 kementerian koordinasi selanjutnya adalah Kementerian Sosial. Kementerian Sosial di bawah Kemenko PMK. Di bawahnya menaungi Kementerian Sosial, Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Riset dan Teknologi, Kementerian Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, dan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Kementerian koordinasi yang ketiga adalah Kemenko Kemaritiman, di mana Kementerian Koordinator Kemaritiman itu membawahi 4 kementerian, yaitu Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Kementerian Pariwisata. Itu tadi adalah 4 kementerian koordinator yang ada di Indonesia. Nah, dari lembaga kementerian negara tersebut, Presiden membentuk lembaga non-kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia. Ada banyak sekali lembaga pemerintah non-kementerian yang ada di Indonesia yang dibentuk oleh Presiden, tetapi kami hanya mencontohkan ada 8 kementerian non lembaga kementerian negara. Contohnya, Arsip Nasional Republik Indonesia di bawah koordinator menteri. Kemudian Lembaga Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi dan Birokrasi. Kemudian Lembaga Non-Kementerian Badan SAR Nasional, Basarnas. Kemudian Badan Informasi Geospasial, kemudian Badan Intelijen Negara, Badan Tenaga Nuklir Nasional, Badan Kepegawaian Negara di bawah koordinasi menteri, Badan Koordinasi Penanaman Modal di bawah koordinasi menteri. Ini sebagian contoh dari lembaga pemerintah non-kementerian. Itu tadi tugas-tugas menteri, klasifikasi menteri, dan lembaga non-departemen atau lembaga departemen non-kementerian yang dibentuk oleh Presiden. Nah, di dalam menjalankan praktik penyelenggaraan negara, pemerintah harus selalu menanamkan nilai-nilai Pancasila. Harus berpedoman pada sistem nilai dalam Pancasila dan mengimplementasikannya ke dalam penyelenggaraan negara. Kemudian nilai-nilai Pancasila yang ada menjadi nilai dasar dalam penyelenggaraan pemerintah negara. Demikian tadi paparan dari Ibu tentang praktik penyelenggaraan
penyelenggaraan negara di Indonesia. Apabila ada yang kurang jelas, bisa kalian diskusikan dengan teman sekelasmu. Sampai jumpa pada materi